Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah keberanian Ali dalam perang Uhud. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Dikisahkan dalam kitab Hikayatus Sahabah. Dalam perang Uhud, kaum muslimin sedikit mengalami kekalahan. Penyebab utamanya adalah karena ada sebagian dari sahabat radhiyallahu an yang tidak mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, orang Islam dikepung dari 4 penjuru. Tentara Islam dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh musuh, sehingga banyak tentara Islam yang gugur syahid. Juga banyak di antara mereka yang lari menyelamatkan diri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kepungan musuh, mereka menyebarkan berita bahwa Rasulullah telah wafat. Kabar angin tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyebabkan ketidaktentraman di hati para sahabat, sehingga menimbulkan banyak perselisihan dan kekacauan. Ali radhiyallahu an menerangkan, ketika musuh-musuh itu mengepung kami, aku tidak melihat di mana Rasulullah berada. Maka aku segera mencari beliau di antara kaum muslimin yang masih hidup dan di antara mereka yang telah gugur. Tetapi aku tidak menemukan beliau. Aku berkata di dalam hatiku, tidak mungkin Rasulullah meninggalkan medan perang ini. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala telah murka terhadap dosa-dosa kami dan mengangkat kekasihnya ke surga. Nampaknya inilah kemungkinan terbesar menurut saya. Saya tidak dapat mengira-ngira kemungkinan lainnya yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain bagiku kecuali bergerak maju ke tengah-tengah barisan tentara musuh dan bertempur dengan mereka, hingga saya merasa akan syahid dalam peperangan ini. Karena saya menyerang mereka dengan hebatnya, maka saya dapat mencerai-beraikan musuh, sehingga terbuka jalan bagiku dari kepungan musuh. Dan ketika itulah aku dapat melihat kembali wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa gembiranya hatiku saat itu, dan yakin bahwa para malaikat telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun segera menghampiri beliau dan berdiri gagah di sampingnya. Sementara itu, aku melihat sebarisan tentara musuh datang menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, Ali, pergilah, halangi musuh-musuhku itu. Maka aku pun melawan dan menghadang musuh-musuh itu seorang diri, hingga dapat menewaskan beberapa orang di antara mereka. Setelah itu, aku melihat sebarisan lagi pasukan musuh hendak menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi Rasulullah berteriak kepadaku, Ali, pergilah, halangi musuh-musuhku itu. Aku pun menggempur musuh-musuh itu seorang diri. Ketika peristiwa hebat itu terjadi, Jibril alaihissalam telah datang dan memuji keberanian Ali radhiyallahu an
dan kebaktian yang telah ditunjukkannya untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Ali adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari Ali." Jibril alaihissalam menjawab, "Aku adalah bagian dari kalian berdua." Qurratul Uyun. Hikmah dari kisah di atas. Lihatlah keberanian Ali radhiyallahu an. Dengan gagah berani, beliau melompat masuk seorang diri ke dalam barisan musuh yang sedang menyerang karena hendak mencari Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan betapa dalamnya kasih sayang, kepedulian, dan kecintaan serta kebaktian Ali radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Nah sahabat, demikianlah kisah tentang keberanian Ali di dalam perang Uhud. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah tersebut. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.